Nyadran berasal dari kata bahasa Sangsekerta srodro, artinya adalah keyakinan. Kalau sadran atau nyadran berasal dari kata bahasa Jawa, berarti ruwahan atau sakban. Kalau ditanya tentang hukum, Bapak Ibu semuanya, hukumnya bisa ada dua, bisa haram atau juga bisa sunnah. Haram kalau nyadran dilakukan atau dilaksanakan ada muatan kesyirikan. Contohnya memberikan sesaji, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang. Nyadran juga bisa sunnah atau disunahkan hukumnya kalau diisi dengan ziarah kubur, mendoakan ahli kubur, bahkan itu merupakan bukan hanya sunnah tapi bisa wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke dalam kolam. Mendengar jawaban salam, kayaknya ingin segera pulang. Yang panas, kang benter, kang panas, monggo ngeyuk. Kula balik malih salam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ila hidratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang sama-sama kita hormati sesepuh bini sepuh, masyarakat Dusun Berumpung, tokoh masyarakat, Bapak Duku, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kaum, dan semuanya saja yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nyadran berasal dari kata bahasa Sangsekerta srodro, artinya adalah keyakinan. Kalau sadran atau nyadran berasal dari kata bahasa Jawa, berarti ruwahan atau sakban. Kalau ditanya tentang hukum, Bapak Ibu semuanya, hukumnya bisa ada dua, bisa haram atau juga bisa sunnah. Haram kalau nyadran dilakukan atau dilaksanakan ada muatan kesyirikan. Contohnya memberikan sesaji, nah itu bisa syirik, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang. Nyadran juga bisa sunnah atau disunahkan hukumnya kalau diisi dengan ziarah kubur,
mendoakan ahli kubur, bahkan itu merupakan bukan hanya sunnah tapi bisa wajib bagi seorang anak yang berziarah kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Suatu malam Rasulullah SAW di malam nisfu Sa'ban, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ahli kubur di Baqi. Jarak rumah Nabi dari kuburan Baqi itu ya kurang lebih, ya kalau misalnya Nabi tinggal di Masjid Al-Hijrah Perumpung ya sekitar segitu ukuran jauhnya rumah Nabi dengan kuburan Baqi, kuburan para sahabat yang dimakamkan di Baqi. Maka malam itu juga Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah Allah, lalu beliau berziarah ke Baqi dan berdiri cukup lama di makam itu untuk berzikir dan mendoakan para sahabat yang sudah meninggal atau dikuburkan di makam Baqi. Maka dari hadis itu, maka tradisi nyadran yang dilakukan oleh warga dusun Perumpung itu adalah hukumnya sunnah yang disunahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tradisi. Bagaimana kalau mendoakan ahli kubur dengan tahlil, dengan kalimat thayyibah, dengan zikir-zikir yang disyariatkan, lalu mendoakan? Maka ada sebagian kecil aliran atau pemahaman yang itu mengatakan bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan, ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, berkumpul 1000 kiai untuk mendoakan orang yang sudah mati dengan maca yasin tahlil tidak akan sampai. Saya mendengar sendiri. Mungkin di antara jamaah ada yang juga mendengarkan. Maka saya mendatangi ustadz tersebut. Ustadz, ketika ustadz itu selesai memberikan khutbah Jumat, saya katakan, wahai ustadz, kalau berkumpul 1000 kiai mendoakan orang mati tidak akan sampai, kenapa panjenengan tadi membaca doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat? Bukankah itu mendoakan orang yang sudah mati? Bahkan Ustadz, khutbah Jumat itu rukunnya adalah mendoakan orang kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah mati, itu adalah rukun. Maka mendoakan yang satu frekuensi iman, keimanan sama dengan kita, itu adalah wajib hukumnya. Saya tambah lagi supaya panjenengan yakin dan tradisi ini akan lestari. Ini ada hadis, suatu saat Rasulullah berjalan bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah melihat ada pelepah pohon kurma, lalu pelepah itu dibacok itu, dibacok dulu Pak, dipecok, dibacok, dipangkas. Pelepah kurma itu dipangkas, lalu dibelah menjadi 2, lalu ditancapkan satu pelepah di kubur yang satu pelepahnya di kubur yang lain. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan? Saya menyaksikan ahli kubur ini sedang disiksa malaikat, maka saya menancapkan pokok kurma ini, pelepah kurma ini ke kuburan. Ketika pokok kurma ini masih basah, maka pelepah kurma itu bertasbih kepada ahli kubur yang ada di dalamnya. Pelepah kurma yang basah saja bisa bertasbih memintakan ampunan kepada ahli kubur, apalagi kita manusia. Masa manusia kalah dengan pelepah kurma? Ketika kita berzikir, kita baca yasin tahlil, mendoakan leluhur kita yang sudah meninggal, kalau anak hukumnya wajib, kalau
sesama muslim hukumnya sunnah, disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali saya diamanahkan, ditugaskan untuk memberikan mauidhah hasanah pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam satu hadisnya, kulu maulidin yuladu ala fitrah. Ini menjadi peringatan kepada kita semuanya. Kulu maulidin yuladu ala fitrah, bahwa tiap-tiap anak Adam lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu berasal dari kata fatara, artinya asli, orisinil, atau kalau saya ibaratkan, kita itu ibaratnya kertas. Fitrah itu ibaratnya kertas. Kertas itu kertas putih. Maka hadirat, di atas kertas itu kita dibebaskan untuk menulis cerita tentang diri kita. Dibebaskan menuliskan cerita tentang diri kita. Mau menulis, menceritakan apa saja bebas, terserah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak salah dalam membuat cerita kita di atas kertas itu, maka ketika kita membuat cerita tentang diri kita itu, kita cocokkan dengan sang sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mau cerita buruk bebas, mau cerita tentang baik, sesuatu yang baik itu bebas. Maka sama-sama kita membuat cerita di atas kertas itu, ceritakanlah kebaikan kita. Karena apa? Karena ketika kita menulis cerita tentang diri kita di alam dunia ini, ada yang menyaksikan. Keluarga kita menyaksikan cerita tentang diri kita, keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, bahkan masyarakat atau tetangga kita, masyarakat kita itu menyaksikan apa yang kita tuliskan di atas kertas itu, cerita-cerita itu. Nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saudara, bukan hanya manusia, tapi dedaunan, ranting, pohon, batu itu menyaksikan cerita hidup kita. Maka tulislah cerita tentang hidup kita ini, cerita yang baik-baik saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita terhadap cerita orang lain apa? Sikap kita terhadap cerita hidup orang lain. Kita kan menyaksikan saudara kita bercerita tentang dirinya, tetangga kita, masyarakat kita kan tahu. Respon yang kita lakukan apa? Sikap kita terhadap cerita orang lain itu. Kata guru saya, tonton saja kalau mampu, nasihati kalau itu salah. Karena apa? Karena kita dilarang untuk menilai terhadap cerita hidup orang lain. Yang berhak menilai itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, Bu. Pak, contohnya jenengan menilai orang lain, misalnya satu, kikir atau bahil. Oh, si A itu bahil, pelit, bin koret, bin medit, bin buntut kasir contohnya. Si A itu bahil, pelit, dan lain sebagainya. Itu menurut kita. Karena apa? Alasannya adalah karena orang itu tidak pernah memberi sesuatu kepada kita, maka kita nilai. Kita nilai orang itu sebagai orang yang bahil, seorang yang pelit, seorang kikir yang
medit kan begitu. Karena apa? Karena dia tidak memberikan sesuatu kepada kita. Contoh lagi, kalau misalnya itu kan yang jenengan kenal, kalau misalnya yang tidak dikenal, apakah panjenengan menilai orang itu sebagai orang yang bahil, sebagai orang kikir, sebagai orang yang pelit? Ibu-ibu, tidak ya. Misalnya ada orang lewat, oh bahil itu, oh kikir itu, kan tidak kan? Padahal dia juga tidak pernah memberi sesuatu kepada kita. Itulah penilaian. Itulah penilaian. Hanya karena seseorang itu tidak pernah memberi kepada kita, kita nilai orang itu bakhil. Padahal bisa jadi dia dermawan kepada orang yang membutuhkan. Itulah penilaian kita yang banyak bisa jadi salahnya. Maka terhadap cerita orang lain itu kita dilarang untuk menilai. Kalau bisa, kalau misalnya kita lihat itu salah, tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, contoh dari Nabi, maka kita nasihati. Ya, man ra'aitu mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, kalau kamu bisa, kamu mampu ubah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan ucapanmu. Kalau tidak mampu ya minimal kamu doakan. Gitu. Jangan pernah menilai cerita orang lain. Dan ingat, yang perlu kita ingat hadirin hadirat, dalam membuat cerita itu kita ada batasannya, batas akhirnya. Itu adalah ajal kita, batasnya. Maka nasihat malaikat Jibril kepada kita ketika kita membuat cerita dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku serta berkata, Isma syi'ta ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun, wa habib ma syi'ta fa innaka mufarikuh, wa mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Jibril pernah datang kepada Nabi, Isma syi'ta fa innaka mayitun. Ya wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Ya, mau ke kanan silakan, ke kiri silakan, mau berbuat baik silakan, berbuat buruk silakan, mau syirik pun silahkan, tapi ingatlah kamu akan jadi mayit. Wa habib masita fainaka mufarikuh. Ya, cintailah apa saja yang kau senangi, kamu cintai, mau mencintai anakmu, keluargamu, istrimu, suamimu, hartamu silahkan. Fainaka mufarikuh, maka ingat kamu nanti akan berpisah darinya. Ya, ketika kita mati tidak akan kita bawa. Ya, keluarga yang mencintai kita pun hanya datang ke kubur, ya, dan nanti akan hanya mengantarkan jenazah kita ke kuburan dan mereka akan kembali pulang. Yang punya istri cantik nanti mungkin akan nikah lagi, ya. Amal ma'syita fa'inaka majzun bih. Yang terakhir, beramallah, ya, berbuatlah sesukamu, berbuatlah sesukamu. Kata malaikat Jibril, engkau akan menuai balasannya. Kamu mau berbuat apa saja di dunia ini dibebaskan oleh Allah. Maka kita tidak tahu, tidak pernah melihat orang yang mencuri itu langsung terpotong tangannya, ya. Orang yang berzina itu akan langsung tertusuk atau terpotong kemaluannya. Orang yang berjudi, ya, tidak. Di dunia ini ujian semuanya, dibebaskan oleh Allah, boleh berbuat sesukanya, tapi ingatlah kita akan mendapatkan balasannya. Itu terhadap cerita kita. Maka buatlah cerita itu sebaik mungkin. Ibarat pepatah, ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Ketika kita mati, manusia mati, kita mati. Apa yang kita tinggalkan? Yaitu cerita kita. Cerita tentang diri kita yang diingat. Kalau buruk, nauzubillah min dzalik. Kalau bagus, alhamdulillah. Bisa kebaikan itu mereka ingat tentang ketika kita mati, anak keturunan kita, tetangga kita, ketika kita mati yang diingat kebaikannya. Tentu yang akan dilakukan adalah mendoakan kita. Tapi kata nauzubillah, kalau kita buat cerita buruk, ya, bermusuhan dengan tetangga,
ya, hutang bihutang tidak niat untuk dilunasi, dan kezoliman yang lain yang kita buat di cerita hidup kita, maka ketika orang nanti mengingat kita, yang diingat keburukannya, maka mereka akan nauzubillah min dzalik. Nah, begitu. Maka penutup pada Maudhu Hasanah Nyadran pada pagi hari ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi Muhammad SAW, idza mata ibni Adam ingkota amaluhu min salasin. Ketika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Inilah yang harus kita buat cerita itu sebelum kita meninggal. Yang pertama adalah sodakotin jariyah. Buatlah cerita kita itu pernah sodakoh jariyah. Contohnya membangun masjid, membangun jalan. Oh, masjid itu dibangun oleh Pak Anang, Pak RW, Pak RT, masyarakat Perumpung. Ada cerita. Ya, jangan membangun tempat-tempat maksiat. Ya. Oh, yang bangun, oh gotong royong ini jalan. Ini yang membangun ini disebutkan ini. Donaturnya siapa? Itulah sedekah jariyah. Maka bekerjalah. Ya, kalau di dunia ini kata Nabi, bekerjalah seakan-akan hidup selama-lamanya. Maka bekerja yang sungguh-sungguh apa? Ketika kita mendapatkan hasil itu, jangan lupa sisihkan untuk sedekah jariyah. Membangun prasarana umum, membangun tempat ibadah masjid dan lain sebagainya. Itu sedekah jariyah. Ketika kita mati, maka itu pahalanya akan mengalir ke kubur kita. Sedekahun jariyah. Au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu agama, Pak Bu. Ilmu apa saja, ya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tahu tentang bertani, cara bertani yang bagus, yang nanti panennya hasilnya maksimal, ya berilah itu, ya, lewat kelompok-kelompok, atau beternak yang sukses bagaimana, berjualan yang sukses bagaimana. Itu ilmu-ilmu yang manfaat. Ketika itu digunakan, maka itulah yang akan menjadi jariyah kita ketika kita meninggal dunia. Yang terakhir adalah awaladin solihin yad'ulah. Kalau punya dikaruniai oleh Allah keturunan, didiklah anak itu menjadi generasi yang solih dan solihah. Sekolahkan di sekolah-sekolah yang bermuatan agama yang lebih lebih banyak. Jangan sekolahkan di lembaga-lembaga yang berbeda dengan keyakinan dengan kita umat Islam. Kalau ingin generasi kita, generasi yang soleh dan solehah, yang akan nanti ketika kita mati, mereka akan mendoakan kita. Itulah yang akan kita harapkan ketika kita sudah mengakhiri cerita kita. Ya, doa-doa mereka lah yang kita harapkan. Maka tradisi nyadran ini harus kita lestarikan dan mudah-mudahan istiqomah ila akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena apa? Ketika tradisi ini kan dimulai hari ini dan itu seterusnya, maka kita akan memperoleh pahala kiriman ganjarannya ketika tradisi ini akan terus lestari. Maka jangan sampai dusun ini kemasukan paham-paham yang berlainan dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yang mengharamkan, yang membid'ahkan tradisi semacam ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ya, sudah 25 menit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan semua ahli kubur ya di makam Makbarah Perumpung ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya pimpin doa, panjenengan siapkan hati, siapkan ya jiwa panjenengan semua. Kita bayangkan semua kebaikan leluhur kita semuanya yang kita ingat, kita bayangkan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan kebaikan mereka termasuk kebaikan yang diterima oleh Allah,
dan mudah-mudahan keburukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hidratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala bi baiti ajmain wa khususan Syekh Abdul Qadir Jain Qaddasallahu sirrahu wa Syekh Ahmad Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syayyan wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha salawat min jamil khatifil hayati wa abadal mamat. Innal ladzina yubayyuna ma innama yubayyuna Allah yadullah faqaidimna kasafa inama yanqusu ala nafsihi wa man afa bima hadallahu fasayuti ajran azima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi maghfirah dusan perempuan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.